Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, pagi, siang. Untuk teman-teman yang baru datang ke channel saya ini, yang baru gabung, yang baru nyimak ya, bisa ditonton video dari sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Karena saya membuat video ini, membuat konten ini yaitu saling berkaitan, yang sering saya bilang saling berkaitan. Jadi lebih baiknya dilihat dari video sebelum-sebelumnya itu teman-teman ya. Karena kita masih masuk ke dalam 10 ampere VCC 45 volt AC ya. Ini masih pembahasan yang pertama ya teman-teman ya. Ini pembahasan dari soal yang pertama, dari pembahasan yang pertama sampai sekarang masih saya bahas ya. Jadi di sini ada rumus teman-teman yang saya kasih kotak ini. Nah, yang saya kasih kotak ini teman-teman, ini ada rumus, yang mana rumus ini teman-teman untuk mencari nilai ampere. Nah, untuk mencari ini teman-teman yang saya lingkarin ini, apakah benar nilainya itu 10 ampere? Ya, itu teman-teman ya. Itu akan saya cari teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa tulis di buku untuk supaya nggak hilang gitu. Kalau misalkan di pikiran aja kita inget-inget gitu ya, kadang-kadang kalau manusia ya kadang lupa ya kan. Kalau udah lupa ya udah kan kayak gitu. Kalau ditulis itu nanti akan ya berbekas gitu di buku kita itu, seperti itu. Oke teman-teman ya, ini rumus untuk mencari ampere teman-teman. Nah, syarat untuk mencari ampere, oke, ini kan ada simbol apa namanya? Ada simbol-simbol ini ya teman-teman. Saya kasih keterangan dulu teman-teman. Nah, ini ada I. Nah, apa sih I ini? Ini adalah I ya teman ya, I kapital, makanya nggak saya kasih, cuman garis lurus saja. Ini ampere ya teman-teman ya. Ini ampere. Terus P ini apa sih? Nah, P itu daya. Ini watt ya teman-teman ya. Nah, setelah itu apa lagi tuh? Q ya. Q adalah faktor kerugian. Faktor kerugian. Tulisannya ya apa adanya ya teman-teman ya. Tapi masih kebaca kan ya. VT teman-teman, apa VT? VT itu adalah volt total. Nah, volt total ya. Jadi trafo CT itu jangan dihitung hanya satu pas, harus dihitung dua pas, karena di situ trafo CT dua pas, harus dihitung V total. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di video sebelumnya dari 10 ampere trafo ini VCC 45, ketemu dayanya berapa teman-teman kemarin? Dayanya itu 1125 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa harus simak video dari video-video sebelumnya, itu harus disimak teman-teman. Kalau nggak disimak ya nanti nggak tahu ini. Jadi harus kembali dulu ya, karena saya membuat konten video ini saling berkaitan dari awal sampai nanti akhir ke nilai frekuensi, desibel, dan lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya mencari nilai ampernya. Daya yang kemarin sudah kita ketahui bahwasanya dayanya itu 1125 watt. Sip. Nah, seperti ini ya. Terus daya reaktifnya berapa kemarin itu? Kalau nggak salah daya reaktifnya 900 VA. Nah, 900 VA teman-teman. Oke. Oke teman-teman ya. Ini mau membuktikan lagi nih teman-teman, apakah benar ya teman-teman ya. Apakah benar dengan daya 125 watt ini trafonya benar-benar 10 ampere? Nah, oke teman-teman, kita gunakan rumus ini teman-teman ya. Rumus ini simbol-simbolnya sudah saya
kasih di sini keterangannya ya teman-teman ya. Ini daya wattnya. Kalau ingin tahu hasil ini dari mana, bisa dilihat video sebelumnya. Hasil ini dari mana, bisa lihat video sebelumnya. Oke teman-teman, saya mulai ya ke rumus. Ini kan ampere. Tulis lagi aja rumusnya sama saya. Ampere atau I sama dengan P dikali Q dibagi volt total. I sama dengan P ya, tinggal kita masukkan angkanya aja teman-teman, nggak sulit ini, gampang banget ini. Berapa P-nya? P-nya 1125 watt. Nah, udah kan? Kita kali. Q-nya berapa? Nah, ini faktor kerugian mempunyai nilai 0,8. Oke, Q-nya berapa? Berarti Q-nya 0,8. Oke teman-teman, paham ya? Ini mah tinggal masukin ke angkanya aja teman-teman, nggak susah sedikit pun. Dibagi VT, volt totalnya berapa dari 45? 45 ditambah 45 sama dengan 90 volt. Seperti itu teman-teman ya. Sama dengan, oke teman-teman, kita kalkulator teman-teman untuk pembuktian secara langsung. Oke ya, ini berarti 1125 dikali 0,8 ya kan, dibagi 90. Jelas ya teman-teman ya, sesuai kan, nggak dirubah-rubah, nggak ada yang dirubah sedikit pun, masih sesuai kan teman-teman ya. 1125 dikali 0,5 dibagi 90. Oke teman-teman, lanjut ya. Kita tekan sama dengan nilainya 10 teman-teman. Jelas banget kan bahwasanya perhitungan ini nggak salah teman-teman. Jadi kita tulis di sini 10 ampere. Oke teman-teman, paham kan? Simpel sekali ya, nggak susah, nggak ribet, nggak ruwet ya, pokoknya ada intinya, ada ini rumus dasarnya ya kan, ada rumus dasar, jadi ketahuan, bener-bener ketahuan nilainya segitu, 10 ampere. Jadi kalau rumus itu benar, maka mau dibolak-balik sampai manapun tetap hasilnya ketemu itu aja gitu loh. Paham ya teman-teman ya semuanya. Nah, ini janji saya di video sebelumnya ini kan, saya ingin mencari daya beban nih teman-teman ya, daya beban speaker. Nah, tapi setelah saya pikir tadi, untuk membuktikan bener nggak ini tegangan trafo 10 ampere, makanya saya buat perhitungan ini dulu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya. Nextnya nanti akan saya buat soal daya beban ya, beban. Jadi untuk beban speaker itu, jadi teman-teman harus pahami bahwasanya speaker itu membutuhkan daya reaktif ya teman-teman ya. Speaker itu membutuhkan daya reaktif. Apa sih satuan daya reaktif? VA nih teman-teman ya. Daya reaktif itu VA, volt dan ampere, seperti itu teman-teman. Kenapa kok bisa dikatakan daya reaktif? Karena output driver itu daya reaktif teman-teman ya. Daya reaktif itu daya yang sifatnya berubah-ubah teman-teman, nggak kontinu nilainya itu aja gitu, enggak. Karena di saat kita masukkan audio, maka nilai itu akan berubah-ubah. Wah, sesuai dengan nilai desibel per strip potensio itu tadi gitu teman-teman. Itu nanti ada hitungannya juga teman-teman. Jadi speaker itu membutuhkan daya reaktif. Maka dari itu kita harus mencari daya reaktif dari speaker itu teman-teman. Misalkan kayak gini. Speaker berdaya 1000 watt.
Nah, 1000 watt teman-teman ya. Kita jangan menghitung ini real 1000 watt teman-teman. Kalau kita menghitung ini real 1000 watt, maka kita akan salah perhitungan teman-teman. Nih, kalau misalkan 1000 watt berarti kita membutuhkan sunken 5 set. 5 set sunken. Nah, 5 set sunken berapa sih? Sama dengan 1000 watt. Per setnya 200. Nah, ini kan. Nah, ini kan kalau misalkan ini dipaksakan hingga daya maksimal, maka speaker 1000 watt ini akan rusak atau trouble teman-teman. Kenapa kok trouble? Karena over VA. Over VA nih teman-teman. 5 set sekarang 1000. 1000 kalau misalkan aku ingin mencari nilai reaktifnya dikalikan 0,8. Kita kalkulator teman-teman. Nih ya. Kalkulator nih 1000 dikali 0,8. Nah, ini hanya gambaran ya teman-teman ya, nanti seriusnya nanti ya. Ini aja gambaran. Berapa itu? 800 ya. Tuh 800 VA. 800 VA. Sedangkan dalam perhitungan rumus beban ini rumusnya adalah VA sama dengan P dibagi R. Nah, itu teman-teman. Nanti akan ketemu daya reaktifnya. Ini VA ini teman-teman. 1000. P-nya berapa sih? P-nya 1000 ya teman-teman. P itu daya teman-teman ya. Ya, kita hitung lagi teman-teman. P itu 1000, maka berlaku di sini 1000. 1000 dibagi berapa? Dibagi apa? Dibagi R ya teman-teman ya, ini ya. Dibagi R. R-nya berapa sih? Nah, R itu apa? Resistansi ya. Resistansi atau impedance. Impedance-nya speaker itu berapa sih? 8 ohm ya. Misalkan kita 8 ohm, maka dibagi 8 sama dengan 125. Jadi hanya 125 teman-teman, nggak lebih dari itu teman-teman. Ini sama dengan ya 125 VA. Nih 125 VA teman-teman. Jadi kalau misalkan, kenapa aku bilang tadi kalau misalkan di daya maksimal maka speaker akan trouble karena 800 VA 5 set sunken tadi 1000 dikali 0,8 dikali 0,8 sama dengan ini 800 VA dikali 0,8 sama dengan 800 VA ini. Kalau misalkan dikurangin 125 dikurang 125 ini adalah beban, sama dengan kita hitung lagi teman-teman. 800 dikurang 125 sama dengan 675. Di sini ya teman-teman ya, 675 VA. Nah, kita hanya butuh 125 VA. Tapi kita kasih 800 VA, masih sisa 675 VA. Nah, ini yang dikatakan over VA terhadap beban teman-teman. Over VA driver terhadap beban. 5 set sunken ini kan berarti 5 set driver nih teman-teman ya. Maksudnya 5 set final driver ya teman-teman ya. Itu nilainya 5.800 VA. Dikurangin beban 125 sama dengan 675 VA. 675 ini adalah sisanya dari 800. Ya, kalau kita daya maksimal speaker akan trouble karena over VA, over volt ampere terhadap beban ya. Terhadap beban. Seperti itu teman-teman ya. Difahami baik-baik ya teman-teman ya semuanya. Ini untuk pemahaman beban itu nanti akan ada video khusus untuk itu teman-teman. Masih berkaitan pada trafo 10 ampere VCC 45 volt AC. Masih itu teman-teman, nggak lari dari situ pokoknya. Sampai ketemu nanti nilai frekuensinya berapa, nilai desibelnya berapa. Membutuhkan kabel ukuran berapa, itu nanti ada teman-teman. Tuh, masih banyak nanti teman-teman ya. Ini hanya gambaran aja teman-teman, nanti ada secara detailnya ada. Ini hanya gambaran aja. Tetap kita fokus pada
pencarian nilai ampere yang tadi teman-teman. Jadi sudah kita buktikan ya teman-teman ya, dengan rumus ini ya, dengan rumus ini dapat menghasilkan nilai 10 ampere, sama halnya dengan soal pertama. Soal pertama yang saya buat di video yang pertama saya buat, soal PSU, itu trafonya adalah trafo 10 ampere dengan VCC 45 volt AC. Ya teman-teman ya. Jadi apakah benar dengan daya 1125 watt ini trafonya 10 ampere? Ya kan gitu teman-teman ya. Kita gunakan rumus ini teman-teman. Benar hasilnya 10 ampere. Seperti itu teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya. Terus kemarin juga saya kan membuat video, sebelum video ini teman-teman, dicari aja itu pasti ada teman-teman. Nah ini mencari VCC, apakah benar dengan 1125 watt VCC-nya 45 volt AC? Ya kan teman-teman ya, masih ingat lah. Coba dilihat di video sebelumnya itu. Ternyata kita menggunakan rumus ini teman-teman nih. Rumus ini hasilnya sama teman-teman, 45 volt AC. Ini menandakan bahwasanya rumus dasar perhitungan ini bisa dikategorikan rumus yang benar dalam perhitungan audio sistem. Seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau memang teman-teman mungkin ada yang nggak percaya atau ada yang nggak yakin, misalkan kayak gitu ya, monggo. Kalau misalkan nggak praktek, maka sampai kapanpun nggak akan yakin ataupun nggak akan percaya. Saya bisa bilang seperti ini karena apa? Karena saya sudah membuktikannya sendiri teman-teman. Semuanya saya sudah buktikan teman-teman, sampai saya bisa menulis seperti ini panjang kali lebar ya. Itu semua karena saya sudah membuktikan. Dan teman-teman saya pun banyak sudah membuktikan teman-teman. Banyak teman-teman. Maka dari itu, kalau teman-teman ingin tahu ya monggo. Nanti setelah dipraktekkan, di saat play musik ya, audio masuk, dipegang itu finalnya teman-teman, panas atau enggak ya. Kalau misalkan perhitungannya benar, maka final itu walaupun digeber itu enggak akan overhead yang benar-benar berlebihan gitu, enggak akan teman-teman. Seperti itu. Jadi sudah banyak ya bukti-bukti yang ada, dan video yang sudah saya share itu adalah salah satu bukti yang mana hasilnya seperti itu gitu teman-teman ya. Terus power ampli saya pribadi pun sudah saya buka dalamannya, dan teman-teman bisa lihat sendiri di situ, nggak berlebihan di dalamnya, hanya trafo 10 ampere. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, mari teman-teman simak dari awal videonya, dari simbol-simbol. Mungkin ada teman-teman yang baru datang, yang baru masuk, yang baru lihat video saya ini, monggo disimak dari simbol-simbol pertama kali saya membuat video untuk tutorial ini teman-teman. Untuk teman-teman ya yang baru gabung, yang baru lihat video saya, monggo silahkan di subscribe ya teman-teman ya. Tujuannya supaya saya lebih semangat membuat videonya nih teman-teman, nggak setengah-setengah nih. Terus jangan lupa like-nya juga ya teman-teman ya. Jangan lupa like, terus jangan lupa subscribe, jangan lupa tanda loncengnya juga teman-teman. Karena apa? Karena dengan teman-teman menekan tombol lonceng itu akan bermanfaat buat teman-teman. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya nanti di saat saya membuat video baru, nanti akan ada notifikasi ke YouTube teman-teman, seperti itu. Dan kalau misalkan ini bermanfaat, teman-teman ingin membagikan ke teman-teman yang lain, monggo persilahkan untuk berbagi. Dan apabila teman-teman ingin ada yang dipertanyakan, silahkan juga berkomentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Nanti akan saya jawab. Oke teman-teman, paham ya? Jangan bosan-bosan, namanya juga belajar teman-teman, pasti bisa. Kalau kita mempunyai suatu keinginan, maka akan tercapai dengan kita berusaha dan sabar. Kalau kita tidak ada usaha dan sabar, maka kita tidak akan bisa
gitu teman-teman. Bahkan kita kalau misalkan kita itu berpikirnya pendek ya teman-teman ya, ribet rumus mah ngapain, yang penting bunyi ya. Yang penting bunyi itu udah kata-kata yang salah teman-teman. Salahnya apa? Yang penting bunyi di saat daya maksimal spekernya rusak, jadinya bukan yang penting bunyi lagi, yang penting rusak jadinya kayak gitu. Ya teman-teman ya, masya Allah, semangat belajar teman-teman.